pertanyaan dari Pak Abdul Rais. Bolehkah jenis kontrak, misalnya jenis kontrak itu dari kontrak lamsam menjadi harga satuan, itu ya, atau harga satuan menjadi lamsam? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ian Faisal. Itulah tadi penjelasan materi dari Ian Faisal tentang pemahaman dokumen kontrak kerja konstruksi SSUK dan SSKK. Saya kira sangat jelas tadi penjelasan dari Bapak, dan memang awalnya tadi agak kecil sedikit, tapi setelah berjalan akhirnya panas, tambah besar juga. Jadi saya kira sangat jelas tadi. Kalau saya melihat intinya dari penjelasan dari Pak Yan tadi, bahwa pemahaman dokumen kontrak kerja ini betul-betul mengacu di Permen 14 tahun 2020. Yang intinya bahwa Permen ini digunakan untuk APBN dan APBD. Itu tadi secara garis besar yang saya dengar. Jadi bapak-bapak dari Pemkot dan dari pemerintah provinsi bisa melihat Permen ini secara gamblang. Saya kira Pak Yan, ini banyak pertanyaan dan banyak mohon penjelasan. Walaupun Bapak sudah jelaskan secara detail, tapi masih banyak pertanyaan. Jadi untuk sesi pertama ini saya bacakan yang lewat chat ini ada lebih 10. Jadi untuk sesi pertama saya bacakan ada 5 orang bertanya. Yang pertama Bapak Yan, yaitu dari Pak Saripudin ST. Mohon penjelasan Pak, kapan penggunaan istilah adendum dengan amandemen? Saya ulangi, mohon penjelasan kapan penggunaan istilah adendum dengan amandemen. Yang kedua, dari Bapak Abdul Rais. Pertanyaannya, bolehkah jenis kontrak dirubah dikarenakan kondisi lapangan yang mengharuskan hal tersebut? Sementara jenis kontrak sudah tertuang dalam kontrak awal. Saya ulang, bolehkah jenis kontrak diubah dikarenakan kondisi lapangan yang mengharuskan hal tersebut, sementara jenis kontrak sudah tertuang dalam kontrak awal? Yang ketiga dari Bapak Insinyur Edi Subagio ST. Saya melihat di sini ada 2 pertanyaan dari beliau. Pertanyaannya yang pertama, apakah pekerjaan spesialis bisa dilakukan penunjukan langsung? Kalau bisa, apa syaratnya? Kemudian saya ulangi, apakah pekerjaan spesialis bisa dilakukan penunjukan langsung? Kalau bisa, apa syaratnya? Yang kedua, dalam untuk harga satuan yang digunakan, apakah sesuai HPS atau sesuai harga kontrak, harga penawaran kontrak? Saya ulangi Bapak, dalam adanya ADD kontrak untuk harga satuan yang digunakan, apakah sesuai HPS atau sesuai harga kontrak, harga penawaran kontrak? Saya lanjut Pak untuk pertanyaan keempat dari Aprianto Tandirenden. Pertanyaannya begini Bapak, terkait waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah melewati batas, sehingga kontraktor meminta pertambahan waktu dan disetujui, bagaimana dengan konsultan supervisi? Apakah masih bisa melaksanakan supervisi dan bagaimana pembayarannya? Ini tadi ada pertanyaan di materi awal juga tadi, yang sudah habis masa kontrak, terus supervisi masih ini. Saya ulangi Pak ya, terkait waktu pelaksanaan pekerjaan telah melewati batas, sehingga waktu kontraktor meminta pertambahan waktu dan disetujui, bagaimana dengan konsultan supervisi? Apakah masih bisa melaksanakan supervisi dan bagaimana pembayarannya? Kemudian dari orang kelima yang bertanya, Bapak, Pak Asmuni Yatub. Pertanyaannya begini Bapak, seringkali pekerjaan kontraktor belum selesai sampai akhir kontrak atau tahun-tahun.
dan kontraktor diberikan waktu tambahan, saya kira hampir sama yang di atas tadi ini, untuk menyelesaikan pekerjaan beserta denda keterlambatannya, sementara kontrak konsultan supervisi sudah berakhir. Tetapi pada saat kontrak penyelesaiannya, seluruh pekerjaan konsultan supervisi diminta untuk tanda tangan. Ini yang sudah diminta untuk tanda tangan. Padahal sebenarnya bukan ini, karena masa kontrak sebagai supervisi sudah selesai. Tapi pada saat habis masa pekerjaan diminta untuk tanda tangan. Pada ini bagaimana mohon penyerahannya, Pak? Pencerahannya. Ada dua pertanyaan juga dari Pak Asmuni. Yang kedua, dalam kontrak misalnya, waktu kontrak 200 hari kalender, apakah dan kontraktor harus bekerja selama 200 hari kalender tersebut tanpa adanya hari libur? Bagaimana jika kontraktor melakukan lembur sementara konsultan pengawas bekerja sesuai jam kerja pemberi tugas? Mohon pencerahannya. Saya kira itu, Pak, untuk 5 penanya pertama. Mudah-mudahan Pak Yan dapat mengerti. Tadi karena pertanyaan panjang-panjang ini, Bapak. Saya serahkan ke Pak Yan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih, Pak. Baiklah, ini pertanyaan pertama ini dari Pak Saripudin ya, Saripudin SD, tentang perbedaan antara adendum dan amandemen. Kita bicara ada amandemen dulu. Amandemen itu digunakan untuk merubah aturan, Pak, merubah undang-undang. Amandemen undang-undang dasar, amandemen ini, itu perubahan undang-undang, itu namanya amandemen ini, namanya amandemen. Tapi perubahan untuk kontrak ini memang menjadi suatu undang-undang bagi mereka yang melaksanakan. Tapi kalau aturan tadi itu berlaku untuk universal kan, yang di amandemen itu. Tapi kalau kontrak itu berlaku bagi kedua belah pihak. Makanya itu namanya adendum. Itu yang membedakannya. Adendum ini ada kedua belah pihak. Tapi kalau ada perubahan di aturan ini, aturan itu undang-undang dasar, Permen PU, kemudian ada di di ini PP, nah itu baru namanya amandemen. Jadi bisa dibedakan, Pak, ya, amandemen dengan adendum. Kalau adendum itu ada dua belah pihak. Pihak pertama, pihak kedua berkontrak. Kalau amandemen kan tidak ada pihak yang berkontrak. Tapi aturan itu ada, berlaku untuk umum gitu. Itu namanya amandemen. Kedua, pertanyaan dari Pak Abdul Rais. Bolehkah jenis kontrak, misalnya jenis kontrak itu dari kontrak lamsam menjadi harga satuan? Itu ya. Atau harga satuan menjadi lamsam. Jadi gini, Pak. Kontrak boleh di adendum. Di adendum. Kontrak lamsam boleh nggak di adendum? Di adendum boleh. Tapi tidak merubah jenis kontrak. Jenis kontrak itu sudah merupakan ketentuan yang dibuat oleh PPK. PPK itu mungkin materi Bapak itu mungkin tentang ini penentuan jenis kontrak besok pada waktu ini pemilihan penyedia gitu, Pak. PPK menetapkan rancangan kontrak. Jadi PPK itu sudah tahu bahwa paket pekerjaan ini memang berdasarkan kontrak ini. Paket pekerjaan supervisi kontraknya waktu penugasan. Tidak mungkin dia menggunakan kontraknya lamsam karena tidak cocok. Kontrak ini perencanaan itu menggunakan kontrak lamsam. Tidak cocok dengan kontrak waktu penugasan. Kenapa? Kontrak perencanaan dia ada namanya output base, tahapan keluaran. Gitu. Tahapan keluaran contohnya ada laporan pendahuluan. Misalnya dihargai 30% dari nilai kontrak. Ada laporan ini antara 50% dari kontrak, ada laporan akhir 100% dari kontrak. Bangunan fisik bagaimana? Di fisik untuk konstruksi kita mengenal tiga jenis kontrak. Kontrak lamsam, harga satuan, dan gabungan kontrak harga satuan dan lamsam. Kapan menggunakan lamsam? Bangunan gedung bisa nggak menggunakan lamsam? Bisa. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Ditentukan dalam kontraknya. Misalnya disepakati, apabila fondasi sudah terpasang, dihargai 10% dari nilai kontrak. Apabila tembok sudah terpasang, dihargai misalnya ini 20% dari nilai kontrak. Apabila atap sudah terpasang, dihargai misalnya 70% dari nilai kontrak. Itu berarti kesepakatan, output base, tahapan keluaran. Nah, itu bisa nggak dijadikan harga satuan? Tidak bisa. Kenapa? Proses penawarannya dia dengan menggunakan lamsam, bukan menggunakan harga satuan. Ketika di harga satuan,
kontraknya ditawar, kemudian bisa nggak pada waktu kontrak dirubah menjadi harga satuan? Tidak bisa. Tetap dengan harga satuan apa perubahannya. Tapi jenis pekerjaannya itu lingkup pekerjaan bisa berubah tergantung kebutuhan karena mungkin saja kondisinya berubah gitu. Itu Pak Abdul Rais ya. Lalu Pak Edi Subagio, apakah pekerjaan spesial dilakukan penunjukan langsung? Apa syaratnya? Pak Edi, sebenarnya materi tentang penunjukan pengadaan langsung ini materinya mungkin untuk hari ini ya, hari apa ketiga dan keempat, tapi akan saya usahakan jawab ya itu. Jadi pekerjaan apa namanya ini khusus itu kan gini, untuk paket di atas ini apa namanya di atas di 50M, di atas 25M itu wajib mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada kontraktor ini spesialis. Kemudian pekerjaan penunjang pada kontraktor kecil. Untuk paket di atas 50M itu sudah wajib mendominasikan. Jadi di dalam ininya ya, di dalam pelaksanaannya kalau paketnya 25M itu dia nanti wajib mensubkontrakkan. Kapan pelaksanaannya? Setelah kontraknya ditandatangani. Kalau tidak pakai di atas 50M, mendominasikan. Pada waktu proses nanti kami menang, kami mendominasikan PT ini akan mengerjakan. PT ini. Jadi mensubkontrak itu pilihan dari penyedia. Tapi penyedia yang menjadi subkontrak harus memenuhi persyaratan dan diketahui oleh PPK. Berarti dia mempunyai SBU atau apa gitu. Karena ini mensubkontrakkan kepada kontraktor utama, bukan dia ikut tender gitu. Itu bisa dipahami ya Pak Edi ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Edi. Dalam hal adendum, dalam kontrak itu mengikuti HPS apakah harga penawaran? Nah, harga penawaran Pak Edi, karena harga PS itu harga dasar dari PPK, kemudian ditawar. Dia akan menang ketika harganya bisa sama ataupun di bawah HPS. Dan harga penawarannya itu yang akan menjadi dasar di adendum, bukan dari HPS. Nanti ada nego apa namanya, nego harga satuannya, berapa ininya. Nah, di nego itulah nanti akan ininya. Tapi yang jelas tadi, tidak boleh melebihi HPS. Karena bagaimana cara membayarnya kalau melebihi HPS itu. Lalu pertanyaan dari Pak Aprianto dengan Pak Asmuni ini hampir bersamaan. Kan gini, kontrak supervisi, kontrak gini dulu ya, kontrak konstruksi itu ada 3. Kontrak harga satuan, lamsam, gabungan harga satuan dan lamsam. Kontrak konsultansi itu salah satunya supervisi, pengawasan itu menggunakan kontrak waktu penugasan. Jadi kontrak konsultansi itu ada 2. Ini lamsam dan waktu penugasan. Waktu penugasan ini kan ketentunya adalah ini volume belum bisa ditentukan. Nah, itu makanya. Jadi ketika penugasannya misalnya kontrak visinya 10 bulan. Ini contoh ya. 10 bulan. Tapi ternyata ada keterlambatan pekerjaan karena kesalahan penyedia dan kemudian diberikan waktu, perpanjangan waktu dengan disertai dengan denda. Berikan waktu 1 bulan. Supervisinya bagaimana? Karena di bulan ke-10 dia pasti putus kontrak kan? Bukan putus kontrak, kontraknya habis kan? Tapi kan ada klausal. Volume pekerjaannya belum bisa ditentukan sampai dengan batas pekerjaan tersebut. Berarti apa? Pekerjaan supervisi harus mengikuti pekerjaan pengawasannya sampai dengan 10 ini menjadi 11 bulan. Nah, pertanyaannya lagi, Pak, bagaimana penambahan biayanya? Katakanlah supervisinya tadi 10 bulan itu 100 juta. Berarti kan kalau dia menambah 11 bulan, kalau katakanlah satu bulan itu 10 juta, berarti menjadi 110 juta. Yaitu berdasarkan kesepakatan. Kalau memang PPK bisa menyediakannya, tetap diberikan. Tapi kalau, dan ada ketentuan lagi dalam Perpres 16, penambahan adendum harga kontrak tidak boleh melebihi 10%. Berarti harus di bawah 10%. Berarti bisa kalau 110 juta, kalau ada biayanya di PPK. Kalau tidak ada biayanya bagaimana? Berdasarkan kesepakatan. Bagaimana caranya? Nah itu. Jadi harus ada ada ketentuan dalam kontraknya. Makanya di awal, pada waktu rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau tanda tangan kontrak, itu sudah dibicarakan. Kalau terjadi keterlambatan
pekerjaan, bagaimana supervisinya ini apa namanya melaksanakan gitu. Karena supervisi ini kontrak waktu penugasan itu pekerjaannya volume dan ruang lingkup pekerjaan belum bisa ditentukan sampai dengan pekerjaan tersebut diselesaikan. Kemudian pertanyaan dari Pak Asmuni, dalam kontrak 200 hari, apakah sesuai dengan hari kerja ini, hari kalender kan? Kalau sekarang kita Pak hari kerja Pak, bukan hari kalender, hari kerja, 200 hari kerja. Gitu. Mungkin kan tadi ada ketentuan, ketika cuti dia ini tidak boleh bekerja kecuali mendapat izin dan ada ketentuan gitu. Jadi dia harus bekerja selama hari kerja dan sudah diperhitungkan hari kerja itu selama berapa lama dalam satu masa periode. Misalnya 200 hari kerja, bukan 200 hari kalender, hari kerja yang kita gunakan. Itu Pak. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan lain atau mungkin masih minta penjelasan lagi. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Yan. Saya kira jelas sekali dari penanya pertama sampai kelima tadi, jelas sekali penjelasan dari Pak Yan. Kita masih ada 30 menit lagi Pak. Jadi saya lanjut. Ya, saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Itu yang pertama dari Amelia Dalmo Eskom. Pertanyaannya begini Pak. Jadi ada penjelasannya dulu. Kebanyakan sekarang ini yang terjadi personil di lapangan berbeda dengan personil yang digunakan sebagai persyaratan tender. Ini yang tenaga original kayak yang biasa. Jadi bagaimana cara dari pihak penyedia menyikapi hal tersebut? Dan apa langkah untuk dapat menertibkan hal tersebut? Misalnya, petugas K3 atau ahli K3 yang memang terlatih dan telah melalui proses BIMTEK dan sebagainya, malah hanya sertifikatnya yang digunakan. Jadi bukan orangnya Pak, sertifikatnya saja yang digunakan, yang dipakai di saat tender. Yang di lapangan justru personil yang tidak berkompeten di bidang K3. Jadi beda dengan yang sertifikat yang digunakan di lapangan, menurut dari Pak Amelia Dalmo ini Pak. Jadi setelah terjadi masalah atau kecelakaan kerja, maka siapa yang bertanggung jawab? Ini Pak pertanyaannya dari Amelia Dalmo. Kemudian selanjutnya Pak, dari Pak Marco Immanuel Septian Gagana ST. Dalam memberikan surat peringatan, hal-hal apa saja menjadi tolak ukur, alasan sehingga dikeluarkannya surat peringatan hingga pemutusan kontrak. Saya ulangi Bapak, dalam memberikan surat peringatan, hal-hal apa saja menjadi tolak ukur, alasan hingga dikeluarkan surat peringatan hingga pemutusan kontrak. Pertanyaan yang ketiga Bapak dari Pak Sahrullah. Apabila terjadi keadaan kahar dan dilakukan penghentian kontrak, pertanyaan saya bagaimana pembayaran kepada penyedia jasa apabila konstruksi tersebut hancur akibat gempa? Ya, jadi apabila terjadi keadaan kahar dan dilakukan penghentian kontrak, pertanyaan saya bagaimana pembayaran kepada penyedia jasa apabila konstruksi tersebut hancur akibat gempa? Pertanyaan yang keempat, Stephen Lapahe. Pertanyaan begini, Bapak. Jika terjadi keadaan kahar, apa bisa nilai kontrak SMKK jumlahnya bertambah dari pagu anggaran kontrak awal? Nah, saya ulang Pak, ini singkat sekali tapi sangat bermakna ini. Apa bisa nilai kontrak SMKK jumlahnya bertambah dari pagu anggaran kontrak awal jika terjadi kahar? Yang kelima, dari Pak Rusdianto Rusdi. Terkait dengan perpanjangan waktu pekerjaan setelah masa kontrak pelaksanaan habis, biasanya kontraktor minta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah perpanjangan waktu di ACC oleh PPK, yang ingin saya tanyakan, apakah konsultan pengawas wajib mengawasi? Tidak, saya kira ada tadi kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi ini.
Ya, apakah masih mengawasi pekerjaan tersebut dan bagaimana biaya pengawasan? Saya kira tadi sudah ini, tapi tidak apa-apa Pak diulangi penjelasannya Pak Yan kalau yang masih ada waktu. Saya kira ini untuk 5, masih ada lagi selanjutnya Pak kalau yang masih ada waktu. Silakan Pak Yan. Oke, saya langsung pertanyaan pertama ini Ibu dari Pak Amelia Dalmo ya. Sekarang ini personel lapangan berbeda dengan keadaannya di personel yang ditawarkan. Itu berbeda dengan di lapangan. Nah, ini apalagi tentang personil K3-nya. Ini implikasinya apa? Nanti kalau ada kejadian kerja, siapa yang bertanggung jawab, gitu kan? Gitu. Jadi gini, Bapak. Apabila terjadi perubahan personil, itu penyedia wajib memberitahu kepada PPK. Dan PPK itu melihat kondisi dulu personil yang dirubah itu. Karena gini kan, sebelumnya kan ada rapat persiapan penunjukan penyedia kan. Penyedia menunjukkan sertifikat asli. Misalnya sertifikat asli tenaga K3-nya Abbas misalnya. Saya sini lebih senang nama Abbas ya karena muda ya. Oke, sudah. Pada waktu proses tanda tangan kontrak tetap disepakati Abbas. Lalu tanda tangan kontrak. Kemudian ada PCM, pre-construction meeting. Itu konsultan, subkonsultan, penyedia harus menampilkan tenaga ahlinya. Bagaimana dia cara bekerja, mempresentasikan. Nah, di situ dilihat PPK, apakah yang tenaga ahli yang mempresentasikan pada waktu PCM, pre-construction meeting itu, benar yang seperti ditawarkan. Ketika tidak ya, ini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tidak boleh melaksanakan pekerjaan sampai tenaga ahli tersebut didatangkan. Kedua, karena tenaga ahli tersebut alasannya apa? Sudah bekerja di tempat lain, atau kesakit permanen, atau kena corona misalnya. Dia harus mengganti tenaga ahli tersebut dengan kapasitas keahliannya sama dengan atau lebih. Misalnya dia ahli muda disarankan, pengalamannya 5 tahun. Yang mengganti Abbas tadi ahli muda dan pengalamannya minimal 5 tahun. Ketika tidak di bawah 5 tahun itu ditolak. Dia harus menyiapkan tenaga ahli yang sesuai dengan penawarannya. Jadi gini Bapak Ibu, intinya. Ketika penyedia menawar dengan tenaga ahli ini kemampuan yang disyaratkan, dia harus menyediakan tenaga ahli itu walaupun ada pergantian. Dan PPK wajib mengawasinya, melihat, jangan menerima. Kalau PPK menerima, ternyata ada kejadian, kecelakaan kerja. Nah, PPK akan ditanyakan, mengapa PPK membiarkan? Ini ada proses pembiaran. Kesalahannya memang prosesnya kesalahan apa? Kalau gini ya, dalam Undang-Undang 2, ini APH aparat hukum bisa masuk pada kepada proses kontrak itu. Pertama, terjadi kecelakaan kerja. Kedua, ada OTT, ada korupsi di sana, sudah terima uang yang bukan haknya. Nah, apabila ada kecelakaan kerja, APH bisa langsung menindaklanjutinya. Nah, itu yang akan menjadi bahaya. Nah, itu akan dilihat apakah ini ada pembiaran dari PPK. Kalau ada pembiaran, berarti PPK menyalahi aturan juga. Tapi kalau tidak ada pembiaran tanpa semua PPK, dia melaksanakan itu berarti penyedia. Jadi PPK harus berhati-hati dalam hal ini. PPK maupun penyedia melaksanakan isi kontrak yang sesuai dengan penawaran dari penyedia. Itu saja intinya. Kemudian dari Pak Sahrullah, jika ada keadaan kahar, ini keadaan itu bisa berupa gempa bumi mungkin kata Pak ini ya. Ada bangunan irigasi katakanlah. Nah, bagaimana ini pembayarannya? Yang dibayarkan Pak itu sesuai dengan yang didokumentasikan. Didokumentasikan oleh konsultan maupun oleh penyedia. Berapa terakhir? Misalnya kejadian bencana alam itu di tanggal 13 misalnya. Ini. Nah, laporan konsultan, posisi konsultan supervisi maupun laporan dari penyedia, tanggal 13 ini tembok penahan yang sudah dipasang berapa meter? Kan bisa diukur. Pekerjaan konstruksi ini kan terukur, Pak. Karena ada ada penawarannya. Nah, berdasarkan dokumentasi itulah yang dibayar oleh PPK. Yang tidak didokumentasikan, walaupun katanya kami sudah membangun, katanya kami sudah ini, tapi tidak didokumentasikan, itu tidak bisa dibayarkan. Karena apa? Susah pertanggungjawabannya. PPK masih ngotot. Karena apa? Sering diajak dugem oleh penyedianya misalnya. Dibuat alasan-alasan. Ketahuan, markup.
ketahuan markup pembayaran akan kena masalah hukum. Ini harus diperhatikan bagi penyedia maupun pengguna dalam hal ini. Itulah yang banyak kejadian-kejadian Bapak Ibu. Bapak Ibu, kontrak konstruksi ini adalah hukum perdata. Dia bukan pidana. Dia akan menjadi pidana apabila ada kasus pidana di dalamnya. Kecelakaan kerja akan ada pembiaran, OTT ataupun apa. Dia akan menjadi perdata apabila kasus perdata. Ada bangunan yang tidak selesai, diselesaikan. Bangunan yang sudah dibayar, dikembalikan uangnya, kelebihan pembayaran namanya. Gitu. Jadi kasusnya kasus perdata kontra ini. Karena apa? Hukum perdata dasarnya. Tapi dia akan kena pidana. Mengapa ada kejadian tersebut? Karena apa? Ada OTT, ada serah terima uang di belakangnya. Ada embel-embel di belakangnya. Itulah yang akan diteliti oleh APH, aparat penegak hukum. Nah, itu kita berhati-hati dengan hal tersebut. Itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan dari Pak Stephen. Jika terjadi kenaikan keadaan kahar ya, apakah biaya SMKK itu bisa bertambah? Pak, tadi dijelaskan bahwa yang namanya adendum itu biasa adendum harga kontrak. Kalau memang keadaan di lapangan membuat kondisi bahwa biaya keselamatan kerjanya perlu ditambah melalui kajian-kajian dan diteliti oleh tim peneliti kontrak memang layak untuk ditambah, PPK mengajukan biaya penambahan. Berubah dari biaya konstruksi menjadi biaya ada konstruksinya dikurangi. Mungkin karena biaya harga kontrak tersebut tidak bisa dinaikkan, misalnya harga kontrak 1 miliar misalnya. PPK tidak punya dana lagi untuk menambah biaya untuk adendum karena sisa kontrak sisa tender mungkin sudah digunakan untuk hal yang lain. Nah, bisa tidak item pekerjaan lain dirubah untuk biaya K3 gitu, SMKK. Bisa, Pak. Itu tergantung justifikasi, alasan yang diajukan oleh penyedia. Karena memang dibutuhkan di lapangan untuk biaya K3, itu bisa. Jangan sampai kong kali kong. Biaya di lapangan untuk K3 memang tidak diperlukan, tidak signifikan. Alasannya apa? Konstruksinya dikurangi untuk biaya K3, ternyata siluman. Nah, itu akan menjadi temuan juga nantinya. Itu harus berhati-hati Bapak Ibu. Jadi PPK ketika ada pengajuan perubahan volume pekerjaan, perubahan item pekerjaan, perubahan spek pekerjaan, itu harus dilihat dulu kepentingannya, kegunaannya supaya apa? Jangan bermasalah di kemudian hari. Kemudian yang Pak Rusdianto, perpanjangan waktu. Kita ini sama-sama ketahui yang namanya konsultan supervisi, konsultan pengawas itu kan menggunakan jenis kontrak waktu penugasan. Jenis kontrak waktu penugasan ini kan ada ketentuannya, volume dan waktunya belum bisa ditentukan. Volumenya tadi 10 bulan, bisa saja menjadi 9 bulan, karena pengawasnya semua 9 bulan, karena kontrak itu lebih cepat. Volumenya tadinya 10 bulan, bisa saja menjadi 11 bulan. Karena apa? Ada pengawasan lain. Nah, itu berdasarkan kesepakatan dari isi kontrak. Di awal sudah dibicarakan. Makanya PPK, penyedia, harus menguasai tentang administrasi kontrak ini. Itulah makanya tujuan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, diundang BIMTEK ini supaya apa? Ketika ada permasalahan ini, ternyata memang dari awal sudah dibicarakan. PPK sudah tahu kalau terjadi keterlambatan, karena gini, PPK itu bukan malaikat. Dia tidak bisa membaca keadaan. Oh, proyek ini pasti sukses. Tapi kalau mengikuti aturan, itu bisa memang sukses itu. Kemudian ini tadi pertanyaan Pak Marco Emmanuel ya, saya lupa tadi. Memberikan SP apa saja yang diukur ya. Jadi sudah peringatan Pak Emmanuel. Sudah peringatan itu diukurnya ini melalui ECM Pak. Ketentuan ECM 1, so cost 1 itu untuk volume antara 0 sampai 70%. Nah, apabila di dalam ini target kita, schedule kita, misalnya di bulan kedua ini volume kita schedule-nya 30%. Terjadi selisih 10%. Penyedia setelah diukur oleh konsultan itu cuma 20%. Makanya PPK mengundang ECM 1. Diundang. Penyedia, Bapak berdasarkan schedule seharusnya 30% sekarang ini. Tapi keterlambatan Bapak itu di bawah ini 10%. Selisihnya, gap-nya itu 10%. Kalau gap-nya masih 5%, nggak apa-apa. Kalau gap-nya sudah 10%, itu diundang. ECM 1. Nah, bagaimana solusinya kita, Pak? Supaya pada waktu periode ini posisi bulan ketiga nanti, bulan keempat, itu tidak ada gap lagi.
antara schedule, antara kurva S dengan keadaan di lapangan. Memperbanyak pekerjaan, memperbanyak material, memperbanyak tenaga kerja. Kalau tentang lembur tadi perlu diperhatikan besaran lemburnya. Tidak boleh melanggar aturan, apalagi di Omnibus Law ini kan aturan lembur kan ada perubahannya. Itu harus dilihat semua nantinya itu ketentuan tersebut. Itu ada ECM 1 dibicarakan. ECM 2 apabila masih ada keterlambatan ini 10% pada posisi fisik ini schedule-nya 70 sampai 100%. Nah, kemudian ECM 3 pada posisi 71% tapi tidak dilaksanakan. Dibuat penghentian kontrak, pemutusan kontrak. Jadi yang namanya pekerjaan konstruksi ini Bapak Ibu ini terukur. Bisa diukur bahwa mengapa PPK menentukan pekerjaan itu 6 bulan. Karena apa? Diukur secara teknis memang bisa 6 bulan. Tidak mungkin pekerjaan 6 bulan itu seharusnya 7 bulan. Berarti PPK-nya yang tidak ada ilmunya. Atau konsultannya membohongi PPK. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, ada keterlambatan pekerjaan. Posisi pekerjaan sekarang 80% di bulan Desember misalnya. Ditambah 50 hari kalau ketentuan dalam Permen 14. Kalau menurut PMK itu tambah 90 hari. Itu bisa dihitung. Kalau ditambah 90 hari, 20% itu bisa nggak dikerjakan. Kalau bisa dikerjakan, ya tetap diberi waktu untuk menambah jadwal, tapi dikenai denda. Tapi kalau seandainya tidak bisa, walaupun ditambah 50 hari ataupun 90 hari, pekerjaan tersebut tetap tidak bisa diselesaikan, ya untuk apa ditambah? Atau juga putus kontrak juga. Jadi dilihat dalam ini meminta perpanjangan waktu itu. Kalau secara teknis bisa diselesaikan, ya silakan diperpanjangan waktu dengan konsekuensi denda. Tapi ketika tidak bisa dipanjangkan, karena memang secara teknis tidak bisa, ya buat apa dipanjangkan? Juga atau tidak selesai pekerjaan tersebut. Itu Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ian. Saya kira jelas sekali penjelasan dari Pak Ian. Untuk 10 pertanyaan yang sesi kedua. Kita masih ada waktu 15 menit lagi Pak Ian. Ya, Pak. Mungkin silakan minum dulu Pak Ian. Saya dulu minum dulu Pak, sebelum saya baca untuk sesi ketiga Pak. Kalau minum udah hilang semua inspirasinya Pak. Baik Pak, saya lanjut Pak untuk sesi ketiga 5 pertanyaan lagi. Dari Pak Hendi Ardian. Apabila di kontrak kerja konstruksi menyatakan penyedia jasa bekerja 360 hari kalender dan tidak dijelaskan secara detail kapan harus cuti, libur nasional, dan jumlah jam kerja, bagaimana penyedia jasa bisa mengklaim biaya lembur jika pekerjaan melebihi waktu jam kerja 8 jam kerja seperti Bapak yang sampaikan? Siapa yang harus menanggung biaya lembur tersebut? Ini untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Pak, dari wadah Pak Abdul Rais lagi, tadi ini muncul pertanyaannya lagi. Dalam kontrak masa kadaruratan tidak ada kesepakatan harga antara penyedia dan pengguna terhadap nilai kontrak. Rujukan apakah yang seharusnya diikuti dalam menentukan nilai kontrak jasa konsultansi? Apakah Permen PUPR nomor 22 ataukah ada aturan lain? Ya, saya kira itu untuk yang kedua Pak. Yang ketiga dari ini Pak Rais, ada 2 pertanyaannya lagi nih Pak Rais ini. Yang kedua pertanyaannya, apabila dalam pelaksanaan konstruksi terdapat kelebihan material tiang pancang pengadaan, apakah tiang pancang tersebut dapat dikategorikan material on-site yang dapat dihitung bobotnya? Ini pertanyaan kedua dari Pak Abdul Rais. Kemudian pertanyaan ketiga orang ketiga Pak, dari Pak Peri Padli Eskom. Pertanyaannya begini. Pada pekerjaan perencanaan bangunan gedung dengan kualifikasi perusahaan kecil, apakah PPK harus memberi uang muka atau tergantung dari kebijakan PPK? Jadi saya ulangi Pak,
pada pekerjaan perencanaan bangunan gedung dengan kualifikasi perusahaan kecil, apakah PPK harus memberi uang muka atau tergantung dari kebijakan PPK? Yang keempat, dari Pak Aprianto Tandirenden. Pertanyaannya, terkait kegiatan swakelola seperti pada kegiatan program Kotaku dan terjadi keadaan kahar dalam waktu yang lama, bahkan lewat tahun sehingga mengakibatkan terhentinya proses konstruksi. Apakah bisa dilanjutkan lagi atau seperti apa sistemnya, Pak? Ini pertanyaan dari Pak Apriandi Tandi. Kemudian yang kelima dari Pak Joni Baru ST. Pertanyaan begini, mengenai jam kerja, seperti yang telah disebutkan Pak Yan untuk hari Minggu termasuk hari cuti nasional dan bila diperlukan dapat ditinjau ulang jika ada percepatan pekerjaan. Apakah ini berlaku untuk semua pelaku proyek termasuk konsultan dan apa kompensasinya terhadap pekerja dan tenaga konsultan? Saya kira jelas Pak Yan. Ya. Ya, silakan Pak dijawab. Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama dari Pak Hendy, Pak ya. Jika dikontrak 360 hari kalender, cuti libur siapa yang menanggung, Pak ya? Jadi gini, Pak. Itu saya sebutkan tadi, ada tahapan-tahapan proses. Ada namanya rapat persiapan penandatanganan kontrak. Itu dibicarakan, waktu pelaksanaannya bagaimana, ini bagaimana. Nah, yang paling banyak, Pak, PPK itu tidak berbicara, tidak mengundang penyedia pada waktu rapat tentang kontrak. Tahu-tahu tanda tangan kontrak aja. Di tengah jalan ada permasalahan ini. Bapak yang bertanggung jawab. Karena kontraknya begini. Bapak yang bertanggung jawab. Saling menyalahkan. Seharusnya, Pak, pada waktu rapat persiapan tanda tangan kontrak, itu sudah dibicarakan. Itu tadi kan ada ketentuan tadi, Pak. Makanya proses memahami isi kontrak ini dibicarakan. Apa saja tentang pelaksanaan kontrak ini, tenaganya bagaimana, apabila ada cuti bagaimana, ada ketentuan kan, ada syarat khusus, ada syarat umum kontrak. Nah, ketika itu tidak ada dalam syarat khususnya, ataupun dalam syarat umum kontrak, bisa di adendum kontraknya, dimasukkan dalam syarat khusus kontrak, bahwa kontrak ini cuti, libur itu tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan. Ternyata harinya bertambah, bisa ditambah harinya, yang berarti tidak melewati tahun anggaran. Berarti ada justifikasinya, karena memang pada waktu dari awal sudah tidak tepat perencanaannya gitu. Jadi gini Bapak Ibu, di administrasi kontrak, tahapan kontrak seperti saya tampilkan di selesai yang nomor 3 tadi, ada tahapan tahapan rapat persiapan, nanti ada tahapan PCM, itu membicarakan semuanya Bapak Ibu. Membicarakan waktu pelaksanaannya, membicarakan tentang cuti, membicarakan tentang lembur sesuai dengan aturan yang ada. Di situ dibicarakan di awal. Nah ini kata Pak Hendy Ardian tadi, di tengah jalan ada permasalahan. Siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau saya ngomong soal bertanggung jawab, kedua-duanya bertanggung jawab Bapak Ibu, penyedia dan pengguna. Bagaimana solusinya? Kita jawab solusi ya. Kalau saling menyalahkan kan nggak selesai, kan beribut ya. Ujung-ujungnya pekerjaan nggak selesai, PPK sama penyedia berantem gitu. Di adendum kontrakkan, dibicarakan hal-hal yang tidak ada dalam kontraknya, di dalam syarat-syarat khusus kontraknya tentang cuti segala hal itu, dimasukkan poin-poin tersebut. Itu semua sudah ada di dalam Permen PU nomor 14 di draftnya. Itu sebenarnya dari awal PPK ketika menetapkan rancangan kontrak, dia sudah memahami tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian dari Pak Abdul Rais, tentang kedaruratan kontrak, tidak ada sepakat. Apakah Permen PU nomor 22 tentang bangunan gedung negara, Pak ya? Ini berarti Bapak mungkin dari Cipta Karya, Pak ya, bangunan gedung negara. Tentang ini atau aturan lain. Jadi gini Bapak Ibu. Kesepakatan apabila terjadi sengketa, sengketa itu pertama menggunakan ini musyawarah. Musyawarah antara pihak penyedia, dalam hal ini direkturnya ataupun pihak wakil desanya dan pengguna PPK ataupun wakil desanya. Ini yang tengahnya. Yang penting tidak melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, ya udah tidak ada kelebihan uang ini untuk dugem, masuk penjara Bapak Ibu.
Gitu. Kemudian tidak ada kesepakatan melalui melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi. Mediasi itu berarti ada orang yang memediasi, ada orang penengah. Nah, itu disepakati di awal, dibicarakan pada waktu rapat persiapan tanda kontrak. Kalau ada sengketa, siapa yang jadi mediator kita? Mediator kita itu adalah Dewan Sengketa tadi. Siapa orangnya? Orang yang mengerti dengan hukum, orang yang mengerti dengan teknis. Misalnya pengacara, ahli hukum, ataupun mungkin ini praktisi konstruksi, bisa ditunjuk. Tidak bisa juga selesai dengan mediasi konsiliasi melalui arbitrase. Tidak bisa selesai juga melalui pengadilan, itu ingkrah. Tapi melalui arbitrase kalau memang sepakat tidak sampai dengan pengadilan juga ingkrah. Nah, itu dituangkan pola penyelesaian tersebut ada dalam syarat-syarat khusus kontraknya. Dituangkan. Kalau tidak ada dituangkan, ya tidak bisa melaksanakan sampai sejauh mana. Karena kontrak ini sebagai mulai dari batang tubuh, mulai dari surat perjanjian, syarat-syarat umum, syarat khusus kontrak, sama kelengkapan yang nanti akan disampaikan, itu merupakan aturan pelaksanaan. Aturan yang akan pedoman pada waktu melaksanakan. Ketika ada pedomannya, itu yang akan kita ikuti. Tidak ada pedomannya, kita adendum, kita buat pedomannya di sana, kita tambahin. Gitu Bapak Ibu. Kemudian apabila ada kelebihan material. Nah, ini yang saya bingung ini. Kelebihan material tiang pancang ya. Masih ada kelebihan material. Misalnya tiang pancangnya kelebihan ini. Yang namanya konstruksi itu kan terukur. Berapa kebutuhan tiang pancang ini. Tapi ada kelebihan. Apakah itu material onset? Itu nggak bisa dikatakan material onset. Material onset itu adalah barang yang memang dibutuhkan dalam kegiatan bangunan tersebut. Kalau barang tersebut memang tidak digunakan, itu bukan berarti kelebihan Bapak Ibu. Memang tidak digunakan. Gitu. Konsultan membuat perencanaan itu sudah terukur. Kebutuhan tiang pancangnya berapa? PPK membuat menerima, menetapkan hasil konsultan sudah terukur. Pelaksanaannya juga sudah terukur. Ternyata tiang pancang digunakan kurang. Bisa ditambahi. Nah, kalau lebih, bagaimana ininya? Ya nggak bisa. Bisa dijual gitu paling. Tapi nggak bisa dibayar, karena bukan material onset, karena tidak dipasangkan. Kecuali kalau material itu memang masih dibutuhkan dipasangkan. Bisa dikatakan material onset. Tapi kalau tidak bisa, kelebihan tidak bisa. Siapa yang akan membayar? Negara tidak bisa membayar, dan pertanggungjawabannya bagaimana? Kalau PPK membayar secara pribadi, ya silakan. Tapi kalau secara keuangan negara tidak bisa dibayar dengan hal tersebut. Kemudian Pak Pedri Padli Eskom. Perencanaan bangunan gedung untuk kecil ya. Apakah uang muka itu sudah ditentukan atau besar PPK? PPK ketika menetapkan rancangan kontrak, dia sudah menentukan uang muka untuk kecil itu 30% maksimal. Bisa kurang dari itu. Kemudian pada waktu rapat persiapan, itu sudah dibicarakan lagi. Dibicarakan bahwa penyedia akan mengajukan uang muka berapa? Maksimal 30% katanya. Penyedia membuat rincian uang muka itu digunakan untuk apa saja. Kalau dia tidak bisa membuat rincian, PPK tidak bisa membayarnya. Karena apa? Rincian penggunaan uang muka harus diketahui PPK untuk apa saja. Jangan-jangan habis untuk kawin lagi nanti. Bingung gitu. Habis uang mukanya, PPK-nya kelabakan juga, progres ditanyakan, penyedianya pergi sama istri mudanya. Aprianto, Pak Aprianto. Ini tentang swakelola ya. Kayaknya Pak Aprianto ini ada pakai swakelola Pak Aprianto ya. Ini misalnya terjadi keadaan kahar Pak ya, keadaan kahar yang mengakibatkan waktu bekerja itu tidak bisa terlaksana. Dan ternyata melewati tahun anggaran. Nah, bagaimana proyek tersebut diadakan? Gini Pak, berdasarkan ini anggaran, paket anggaran keadaan swakelola itu untuk anggaran 2020 ini Pak. Ternyata tidak bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan di 2021 apabila PPK sudah memasukkan paket swakelola lanjutan itu dan sudah dianggarkan. Kalau tidak dianggarkan, ya sudah putus. Karena apa? Di 2021 tidak ada anggarannya, sedangkan paket tersebut mau dikerjakan, siapa yang mau membayar? Ini tergantung PPK-nya nanti. Apakah PPK-nya mampu menyiapkan anggarannya untuk 2021? Ketika dia mampu menyiapkan anggarannya, ya silakan dibayar. Gitu. Kemudian Pak Joni, jam kerja
Nah ini tadi Pak Joni, ini sangkut pautnya juga dengan pertanyaan nomor 1 Pak Joni ya. Jadi yang namanya PPK sebelum tanda tangan kontrak itu ada rapat persiapan dulu bersama penyedia. Jangan sampai ini euforia ya. Begitu sudah jadi pemenang, yang ada itu bukan persiapan bagaimana saya bekerja dengan baik. Ini pesta, ngajak PPK dugem. Saya jadi pemenang nanti, ya bagaimana proyek ini kita selesaikan itu. Kalau ada markup kita markup segala hal itu. Nah itulah makanya itu apa namanya PPK penyedia harus bertindak profesional apapun juga, termasuk dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan yang ada dalam kontrak itulah yang bisa dilaksanakan. Yang tidak ada dalam kontrak tidak bisa dilaksanakan. Pembicaraan tentang jam kerja minggu itu sudah ada dibicarakan dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak. Itulah yang harus disepakati. Ketika tidak ada, dimasukkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Itu Pak Joni. Jadi semuanya bisa dibicarakan dan bisa diselesaikan tentu dengan melalui aturan yang benar dan kontraknya di adendum apabila tidak ada dalam kontrak awalnya. Itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya kontrak ini bukan kitab suci Bapak Ibu. Bukan barang yang sakral. Memang ketika dalam pelaksanaannya, mungkin tadinya ilmunya belum ada, mungkin tadinya pengetahuannya belum sampai, sekarang baru tahu, ya silakan, bisa diadendum, bisa dirubah sesuai dengan aturan yang ada. Yang penting apa? Profesional mengikuti aturan berlaku. Untuk konstruksi itu mengikuti peraturan Permen PU nomor 14 tahun 2020 ini. Itu Bapak Ibu. Silakan Pak, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Yan. Ini sudah 3 sesi, ini sudah 15 pertanyaan. Kita tinggal ada waktu 3 menit lagi. 3 menit lagi dan mungkin ada ini, saya lihat-lihat ini pertanyaan, masih ada lebih 10. Ini agak unik pertanyaannya ini, saya penutup barangkali pertanyaannya ini. Satu saja Pak. Siap. Dia bertanya terkait COVID Pak, makanya saya pilih tadi ini pertanyaan penutup ini. Pertanyaan dari Pak Hayaludin. Pertanyaannya begini, jasa konsultansi yang waktu penugasannya diperpanjang sebagai akibat dari mewabahnya COVID-19. Namun PPK tidak menambahkan kompensasi selama waktu tambahan tersebut. Kondisi ini merugikan penyedia jasa. Bagaimana tanggapan Bapak dan solusinya? Saya kira ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Kemudian nanti yang pertanyaan-pertanyaan yang lain dari bapak-bapak, ibu-ibu, baik lewat Piku maupun yang ada di ruangan ini mungkin nanti dijawab lewat ini aja dari panitia. Nanti dikasih ke Pak Yan ininya pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak dijawab ini yang terakhir Pak. Terima kasih. Jadi ini ada jasa konsultansi waktu penugasan, kemudian ada keterlambatan pekerjaan konstruksinya. Nah, berarti kan konstruksi itu tidak bekerja. Nah, berarti kan apa? Konsultannya otomatis tidak bekerja juga kan? Nah, yang bisa ditambah itu waktunya saja. Biayanya bagaimana? Nah, biayanya dilihat dulu. Tingkat kerugian dari penyedia itu apa? Kalau memang ada kerugian dari penyedia, itu bicarakan dengan kompensasi. Tapi gini Bapak Ibu, yang penting gini, di awal sudah dibicarakan. Seandainya ada permasalahan, dapat nggak kami kompensasi? PPK menyatakan dapat. Oke, kita sepakat, kontrak tanda tangan. Ternyata ada permasalahan begini. Ternyata PPK tidak mau memberikan kompensasi. Itu bisa masuk ke ranah ini diperdatakan. Masuk ke musyawarah, tidak bisa. Masuk ke arbitrase. Masuk ke konsolidasi. Masuk baru ke arbitrase, baru masuk ke ini. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kompensasi itu merupakan hak. Bisa hak penyedia, bisa hak pengguna. Kompensasi itu suatu keadaan yang diberikan kepada penyedia atau pengguna karena keadaan tertentu. Mungkin karena keadaan kahar, mungkin karena keterlambatan pembayaran ataupun apa. Jadi yang namanya kontrak konstruksi itu ada dalam Permen Perpres 14 maupun di Perpres 16 maupun Permen 14 itu namanya kesetaraan yang namanya kontrak itu. Apa maksud kesetaraan? Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Bukan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ketika ada yang dirugikan, dia bisa meminta kompensasi. Dan yang dirugikan wajib menerima kompensasi. Itu betul hukumnya, Bapak Ibu. Nah, itu bisa diranakan. Nah, apabila ada kesalahan, bisa melewati jalur pimpinan. Itu banyak jalur-jalurnya untuk penyelesaian tersebut. Ada Dewan Sengketa, ada ini. Apalagi LKPP membuat Dewan Sengketa. Bisa melalui saluran sana, Dewan Sengketa LKPP. Kalau ada permasalahan ini untuk penyedia. Dan untuk pengguna harus berhati-hati.
Karena pada waktu pelaksanaan harus memahami benar. Jangan sampai ketika kita tidak mampu memberikan kompensasi, kita seolah-olah mampu memberikan, akibatnya akan bermasalah. Bermasalah secara institusi maupun bermasalah secara pribadi. Gitu Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, ini closing statement ya. Yang namanya kontrak khusus itu adalah kesetaraan. Kemudian Bapak Ibu, ini aturan itu, kita melaksanakan itu jangan sampai kita membiasakan membenarkan yang biasa. Yang dulu tuh kayak gini Pak, aturan berubah. Dulu ada Perpres 05, sekarang ada Perpres 16. Permen PU dulu Permen PU 31, sekarang Permen PU 14. Jadi apa? Membiasakan yang benar. Jadi bukan membenarkan yang biasa, membiasakan yang benar. Nah itulah makanya Bapak Ibu diundang oleh Balai Jakon untuk memahami tentang kontrak supaya Bapak Ibu agar bisa membiasakan yang benar tadi dalam pelaksanaan kontrak tadi. Tahapan kontrak diikuti. Kemudian ketika ada perubahan di adendum sesuai dengan aturan yang ada dalam Permen PU nomor 14. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas sekali dari penjelasan dari Pak Yan dan tentang pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Saya kira Pak Yan tidak keberatan kalau saya memberikan nomor handphone yang ada di CV-nya supaya bisa barangkali bertanya langsung kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Siap, jadi nomor telepon beliau Pak Yan itu 0812, mohon dicatat 0812 824 60336. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung ke Pak Yan, kemudian pertanyaan yang ada ini kami serahkan ke panitia nanti dikumpul untuk dijawab. Terima kasih atas apresiasinya semua dari peserta baik lewat Piko maupun yang ada di ruangan ini, dan alhamdulillah juga pemateri kita Pak Yan sangat semangat memberikan materi, begitu pula sebaliknya dari peserta sangat bersemangat untuk memberikan pertanyaan. Kita beri aplaus untuk pemateri kita kali ini dan para peserta yang kami hormati. Terima kasih Pak Yan. Saya tutup untuk materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.